그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, dan konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer, yaitu pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami, sedangkan ekosistem buatan merupakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 33 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon jeruk limau, yang kedua pohon sukun, yang ketiga pohon pisang, yang keempat pohon mangga, dan yang terakhir ada pohon petai. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada kutu putih, kedua ada lalat buah, tiga ada biawak, yang keempat ada kaki seribu, dan yang kelima ada semut. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Cahaya terlihat sangat terik, suhunya mencapai 31 derajat Celcius. Tanahnya lembab, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yang pertama adalah
tanaman pohon mangga. Selanjutnya ada pohon pisang dan pohon jagung. Lalu ada rumput dan tanaman labu, dan yang terakhir ada tanaman jambu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen abiotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada ayam, lalu selanjutnya ada kambing, capung, semut, dan yang terakhir ada burung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ada di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktik